Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan tentunya masih membahas asam lambung. Saudaraku, daripada kita memikirkan kecemasan kita, memikirkan terus apa yang kita rasa, lebih baik kita belajar seperti ini supaya juga mendukung kita supaya kita cepat sembuh. Saudaraku, saya akan membahas masalah BAB. Ya, mungkin sudah banyak dari kita para penderita asam lambung ini yang merasakan BAB-nya kok cair, ada darahnya, ini bagaimana? Dan itu kalau kita perhatikan juga itu kadang-kadang kita jadi takut. Kok ngapa sih apa berdarah apa organ dalam saya ada pendarahan apa bagaimana? Nah, simak videonya ya guys. Saudaraku, yang belum subscribe pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya. Doakan channel ini supaya terus berkembang, berguna, bermanfaat untuk kita semua dan tentunya berkah. Nah, jadi saudaraku, mengapa BAB kita sering berdarah? Nah, jadi BAB berdarah ini sering sekali dialami oleh penderita asam lambung ketika fase awal. Jadi selain dia berdarah juga, kadang masih cair, kadang susah BAB, padahal kalau BAB juga itu cair, belum bagus BAB-nya, tapi merasa sembelit. Nah, jadi memang seperti itu. Dan pertama, hal yang harus Anda lakukan itu jangan dulu panik. Tetap tangani sesuatu yang terjadi pada diri Anda itu dengan tenang. Ketika kita tenang, logika kita akan berjalan. Kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita panik, itu bisa membuat kita tambah cemas, tambah parah, dan apa yang akan kita lakukan kita tidak tahu. Jika tidak ada orang yang mendampingi kita. Nah, jadi jangan sampai kita panik dulu. Mengapa BAB kita juga sering berdarah itu? Ya karena di lambung kita masih ada luka. Luka yang ada di lambung atau disebut juga tukak lambung, ini sering sekali terjadi karena pertama, telat makan, sering telat makan. Jadi sebelum orang terkena asam lambung itu memang kebiasaan buruk sih. Sering telat makan. Terus sudah telat makan, terus banyak makan cabai, sambal atau apa-apa yang pedas lah. Terus alkohol. Nah, jadi rata-rata penyebabnya ini tiga ini faktor terbesar. Jadi jangan sampai hal ini kita lakukan lagi. Ketika kita BAB kita sudah berdarah dan itu darahnya misalnya agak banyak atau dalam jangka itu waktunya agak panjang. Misalnya sudah 3 hari atau 4 hari itu kok masih berdarah terus. Segeralah berobat, datangi dokter. Nah, nanti dokter akan memberikan obat. Itu biasanya ada untuk pelapis lukanya, ada antibiotiknya, ada penurun asam lambungnya, dikasih vitamin juga. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita hanya tenang, diam, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, luka ini juga tidak akan sembuh-sembuh. Jadi jangan berpikir, wah asam lambung ini sudah banyak kok saya nonton di YouTube bisa sembuh tanpa obat. Nah, simak video-video saya sebelumnya. Nah, hal yang menyertai ketika BAB kita berdarah itu juga biasanya urin kita warnanya pekat. Jadi urin kita itu warnanya tidak kuning-kuningnya kuning pekat, kuning-kuning agak kemerahan. Nah, itu juga biasanya bergandengan BAB yang masih berdarah tadi. Nah, terus ketika sudah berobat, sudah mulai ada perbaikan. Nah, kalau kita mau berlanjut berobat dokter, ya silahkan. Jangan juga takut, jangan juga ragu. Tetapi jika Anda ingin mengobati dengan cara alami, nah silahkan disimak video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan di situ yang mengolah temulawak dan juga mengobati tenggorokan yang luka. Itu sama cara pengobatannya. Jika memakai kunir atau memakai temulawak, silahkan dipahami. Jangan sampai salah. Dan juga biasanya juga ada yang mengalaminya BAB ini cair tapi terasa sembelit, malah jarang BAB tapi sekali BAB kok cair. Nah, ini juga biasanya masih fase-fase awal juga. Nah, coba Anda dengarkan ketika mau tidur lah, ketika keadaan sepi. Dengarkan suara perut. Itu biasanya berisik sekali perut kita. Itu karena memang asam lambung kita itu sedang tinggi. Jadi jangan panik. Nah, ketika kita panik, maka asam lambung itu akan bertambah produksinya. Jadi memang pencernaan kita masih sangat bermasalah ketika yang awal-awal ini. Jadi makan sedikit tapi sering, jangan kekenyangan dulu. Nah, jangan juga dibiarkan perut kita kosong. Nah, terus untuk selanjutnya, yang BAB-nya cair tapi tidak berdarah dan agak sembelit.
Nah, jadi gini saudaraku ya, ketika yang fase pertama, perut itu terasa sangat penuh, itu terasa tidak nyaman itu hampir 24 jam. Itu akan mereda kalau kita sudah bisa BAB. Coba Anda teliti saja, ketika perut kita sakit lagi tidak enak-enaknya, terus kita BAB, itu sangat lega. Nah, tapi bagaimana mau BAB mas? Wong kita aja sembelit, susah mau BAB-nya. Nah, pakai mikrolak. Nah, jadi saya dulu sering menggunakan itu, banyak di apotek Anda bisa beli, itu sangat membantu. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan dibiar-biarin lah. Jadi cepat kita cari penanganan. Nah, setiap Anda BAB, terus diperhatikan perkembangan apa yang sudah kita rasa. Karena kalau kita tahu sudah terus ada perkembangan, maka itu juga akan membuat cemas kita berkurang. Berarti penyakit kita membaik. Nah, gitu ya. Nah, penanganan selanjutnya itu perbanyaklah minum. Kalau kita banyak minum, maka pencernaan kita sangat terbantu. Minumnya kalau bisa minum air hangat, tetapi hangatnya yang kira-kira kita minum itu sudah tidak kita tiup-tiup lagi, kita sudah enak minumnya. Jadi jangan terlalu hangat, itu akan membuat perut kita tambah begah itu. Saya pernah sekali mengalami itu dan sampai mual, sampai nggak karu-karuan gara-gara air yang saya minum itu masih agak panas. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan asal-asal hangat, jangan. Nah, kalau saya dulu cara menghangat air itu ya air yang sudah matang, yang memang biasa untuk saya minum, itu saya panaskan sebentar saja. Nah, itu saya minum. Itu tidak masalah, yang penting air matang. Jangan air mentah nanti banyak bakterinya. Nah, untuk penanganan yang selanjutnya, perbanyaklah juga berjemur. Nah, karena ketika fase yang awal-awal ini masih sulit berjalan. Saya sangat paham, saya dulu sangat merasakan. Itu sangat sekali mengganggu keseimbangan. Jadi ketika kita mau berjalan kok rasanya, wah nggak karu-karuan, berat sekali kepala, mata tidak fokusnya itu masih terasa sekali, keliengannya itu masih terasa. Nah itu berjemurlah dulu sore. Jadi mengapa sore? Ya, sering sekali saya bilang, ketika sore itulah suhu udara turun dan kita harus menghangatkan badan kita supaya tidak ikut dingin. Ketika kita ikut dingin, maka lambung kita juga merasakan sensasi yang tambah tidak nyaman. Nah, jadi jangan kita panik ya saudaraku, karena yang mengalami itu bukan hanya Anda, banyak yang mengalami dan alhamdulillah juga sudah banyak yang sembuh. Berarti penyakit ini juga bisa disembuhkan 100%. Jadi tetaplah berpikiran positif bahwa Anda akan sembuh. Yang penting jangan malas makan. Tangani sesuatu apa yang terjadi pada diri Anda dengan tepat. Simak video-video dari Hobi Mas DJ, insya Allah bermanfaat. Oke, saudaraku, segitu saja ya. Mudah-mudahan kita yang belum sembuh segera sembuh. Nanti kalau ketika sudah mulai ada perbaikan, silahkan simak video saya yang lain. Itu sudah banyak juga saya bahas. Saudaraku, jika ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari kuasa. Insya Allah Anda lekas sembuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.